Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Bapak Dr. Haji Muhmunir LCMA, LCMAG. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, Bapak-bapak narasumber, dan juga Bapak Ibu peserta webinar Fakultas Syariah dengan tema Negara dan Tren Pergeseran Fikih Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menyimak pembahasan tentang pergeseran fikih, negara dan tren pergeseran fikih di Indonesia, tentang respon dan eksistensi dan responsi fikih pada tatanan new normal ini. Marilah kita buka webinar pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah ala dahadiniya solihah Al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Semoga bisa menambah lancarnya acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada masa pandemi COVID ini, ternyata kita banyak menuai sekali, banyak menuai berbagai macam ritus-ritus ibadah yang berbeda mungkin yang kita jalani. Seperti halnya ketika awal-awal dulu ke masjid tidak diperbolehkan, kemudian dan lain sebagainya. Sekarang new normal, keluar fatwa MUI bahwa kita boleh ke masjid, tetapi hanya untuk kalangan kita sendiri saja, lingkungan sekitar. Kemudian sholat Jumat sudah mulai dibolehkan dan lain sebagainya. Ini tentu bergeser fikihnya. Dan ini sesuai dengan kebijakan pemerintah, di mana ketika dulu tidak boleh, lalu ada new normal baru boleh, dan tentu saja ini ada pergeseran. Apalagi yang ke depan. Itu menjadi latar belakang dari kenapa webinar Fakultas Syariah ini, Negara dan Tren Pergeseran Fikih ini diadakan. Dan tentu saja bagaimana fikih ini bisa merespon pemutusan pandemi. Jadi tidak hanya kesehatan, sisi kesehatan saja yang terdampak sebenarnya, tetapi fikih juga terdampak, bahkan umat Islam tentunya sangat terdampak. Bagaimana kita harus beribadah menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, pada kesempatan kali ini Fakultas Syariah mengundang Bapak Wildan Hefni yang menjadi narasumber dan juga Bapak Dr. Miftahul Huda. Bapak Miftahul Huda ini adalah wakil dekan dari Fakultas Syariah. Untuk memulai acara ini, Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan membagi dalam 3 sesi. Yang pertama adalah sambutan dari yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Syariah, sekaligus nanti membuka acara. Kemudian acara selanjutnya tentang diskusinya, dan selanjutnya adalah tanya jawab dari audiens, dan yang terakhir adalah penutup. Waktu akan berlangsung selama 1,5 jam, dari jam 9 ini sampai jam 10.30 saja. Kemudian
terbagi waktu dengan beberapa sesi itu tadi. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, tidak usah berlama-lama, saya tidak usah berpanjang lebar. Kita akan simak sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Syariah YIN Ponorogo sekaligus membuka acara webinar Negara dan Tren Pergeseran Fikih Indonesia, eksistensi dan responsi fikih di tataran di era new normal ini. Kepada beliau Bapak Dr. Haji Muh Munir LCMAG, kami persilahkan. Terima kasih Bu Novi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak narasumber Pak Weldani Hifni. Langsung dari Australia Pak Weldani ini ya. Ya. Yang saya hormati pula Pak Dr. Miftahul Huda selaku juga narasumber. Dalam hal ini Pak Huda juga sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Syariah YIN Ponorogo, Bu Novi sebagai moderator, Bapak Ibu dosen, serta semua partisipan di webinar pagi hari ini. Yang saya banggakan, alhamdulillah, wa syukrulillah, bahwa pada pagi ini kita bisa bersilaturahim online seperti ini dalam rangka bersama-sama ngaji terkait dengan fikih, utamanya adalah isu-isu kontemporer yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan acara kita, webinar kita pada pagi ini sampai nanti selesai acara bisa berjalan dengan baik, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tersanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf tadi tidak terdeteksi bahwa mood-nya off atau on. Jadi Bapak Ibu saya ulangi lagi, alhamdulillah dan atas nama pribadi dan Fakultas Syariah mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman panitia LKPH utamanya yang telah berinisiasi untuk menyelenggarakan webinar ini, dan ini adalah webinar yang pertama kali dan nanti akan berlanjut webinar-webinar yang lain yang akan diselenggarakan oleh LKPH ataupun Fakultas Syariah secara umum.
Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu dosen dan peserta partisipan di acara webinar pagi hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo saat ini mempunyai 3 jurusan dengan jumlah mahasiswa sekitar 1.500-an mahasiswa. 3 jurusan itu adalah yang pertama hukum keluarga Islam dan alhamdulillah telah mendapatkan akreditasi A dari BAN PT dan baru saja kira-kira 1 bulan yang lalu perpanjangan izin akreditasi itu kita terima kembali SK-nya dari BAN PT dan akan berlanjut sampai 5 tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah hukum ekonomi syariah. Yang ini kita sedang mengajukan perpanjangan dan alhamdulillah terakreditasi B sesuai dengan SK BAN PT 5 tahun yang lalu dan sekarang kita sedang mengajukan reakreditasi untuk itu. Yang ketiga adalah hukum tata negara atau siasah syariah. Ini merupakan program studi atau jurusan yang terbaru di IAIN Ponorogo dan baru tahun ini tahun akademik 2020-2021 ini kita membuka prodi yang baru atau jurusan yang baru ini, maka kami mohon doa kepada semuanya agar ketiga fakultas baik HES, HKI, dan HTN ini bisa betul-betul mencetak mahasiswa menjadi sarjana hukum yang handal, yang kompetitif di Indonesia umumnya ataupun di alam ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi kami sampaikan bahwa webinar ini adalah yang pertama dengan tema pergeseran fikih Indonesia tadi itu yang narasumbernya adalah Pak Wildani dan Pak Huda. Terima kasih Pak Wildani dan Pak Huda yang telah meluangkan waktu untuk memberikan wacana keilmuan yang baru terhadap mahasiswa kami utamanya atau dosen-dosen atau para partisipan yang mengikuti acara di pagi hari ini. Perlu juga kami sampaikan, ini sekaligus publikasi informasi kepada teman-teman partisipan pada siang hari ini, pada pagi hari ini bahwa besok LKBH juga akan menyelenggarakan webinar yang sama. Saya kira flyernya juga sudah di-share di beberapa grup. Kami persilakan untuk mengikuti kembali besok setelah Jumat. Ya, mohon maaf awalnya terjadwal sebelum Jumat atau pada jam 8 atau setengah 9. Tetapi karena besok itu kita di Fakultas Syariah juga ada acara yudisium sarjana, maka kami mohon maaf untuk acara webinarnya kita undur menjadi setelah Jumatan. Silakan besok ikut join lagi di webinar Fakultas Syariah. Temanya adalah terkait dengan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Kita akan menampilkan 3 narasumber, 2 dari IAIN Ponorogo dan 1 dari UNS Solo. Kemudian yang tidak kalah pentingnya nanti insya Allah ini sudah fix ada webinar yang lebih besar lagi. Insya Allah tanggal 7 Juli yang akan datang Bapak Ibu, hari Selasa, kita akan mengadakan webinar yang skupnya lebih luas lagi pada jam 9 sampai jam 12.00. Kita akan menghadirkan narasumber tunggal, yaitu Profesor Nadir Shah Hussein, langsung dari Faculty of Law Monash University Australia. Beliau sekaligus sebagai Rois PCINO Australia. Nanti kita kemas dalam bentuk istighothah. Jadi awalnya kita berdoa bersama bahwa pandemi ini mudah-mudahan segera hilang dari bumi ini, khususnya dari Indonesia. Kemudian tausiahnya nanti akan diisi oleh Prof. Nadir Shah Hussein dari Australia. Maka sekali lagi juga kami meminta dan memohon untuk bersama-sama kita mengikuti dan ngaji kepada beliau yang sangat expert di bidangnya. Di sela-sela itu mudah-mudahan sebelum tanggal 7 Juli
dan atau akhir Juni ini kita juga akan menggelar webinar yang sama. Insya Allah ini masih dalam proses ya, negosiasi atau menghubungi gitu. Insya Allah kita akan mendatangkan atau memohon, bahasanya memohon kepada Pak Menko Polhukam, Pak Profesor Mahfud MD, untuk berkenan menjadi narasumber. Adapun waktu dan tanggalnya menyusul, ini nanti juga akan kita selenggarakan di Fakultas Syariah. Bapak Ibu yang kami hormati, tema hari ini adalah terkait dengan pergeseran fikih. Menurut saya ini adalah tema yang sangat urgen untuk masyarakat Indonesia dewasa ini, karena memang fenomena yang terjadi di masyarakat itu harus mendapatkan solusi dari fikih. Maka kalau kita pernah mendengar dalam fikih itu ada fleksibilitas hukum, ada satu kaidah misalnya, al-hukmu yaduru mal illati wujudan wa adaman, bahwa illah itu akan ada ketika bahwa hukum itu akan ada ketika illah itu ada, dan akan berakhir hukum itu ketika illahnya juga berakhir. Barangkali ini adalah salah satu kaidah yang mungkin urgen untuk diterapkan atau diambil hukumnya ya, berdasarkan ilah ini untuk kasus-kasus yang berada di komunitas tertentu termasuk di Indonesia dewasa ini. Saya kira selamat saya ucapkan kepada semua partisipan yang telah join di webinar ini, dan sekali lagi kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada dua narasumber dan kepada Bu Novi selaku moderator di kesempatan kali ini. Yang terakhir, kami mohon maaf Bapak Ibu dan kepada semua partisipan bahwa kami tidak bisa join di grup ini, di webinar ini sampai akhir, karena mendadak hari ini ada undangan direktorat untuk membahas rencana perkuliahan atau pembelajaran di fakultas kita di IAIN Ponorogo secara umum di semester yang akan datang ini. Maka sekali lagi kami mohon maaf, setelah ini kami live lebih dulu dari grup ini. Terima kasih Pak Wildani, terima kasih Pak Huda, terima kasih Bu Novi, dan terima kasih kepada teman-teman LKBH sekali lagi yang telah menginisiasi acara ini. Dan selamat bergabung kepada semua partisipan, mudah-mudahan acara ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sekalian dibuka, Bapak. Oh iya, mohon maaf lupa Bu Novi. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar pada pagi hari ini kita nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih Bu Novi. Matur nuwun sangat sambutan yang sudah diberikan oleh Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Saatnya Bapak Ibu sekalian kita akan menyimak sesi inti dari diskusi kita pagi hari ini tentang negara dan tren fikih, pergeseran tren fikih di Indonesia, dan ini kaitannya dengan eksistensi dan responsi di era new normal ini. Yang pertama, ada dua narasumber yang akan kita hadirkan pada pagi hari ini, yaitu Bapak Wildan Hefni. Beliau lahir di Sumeneb ternyata, Madura. Ya, ini erat Pak kaitannya dengan IAIN Ponorogo. Karena IAIN Ponorogo ini rektornya dari Madura juga. Kemudian beliau lahir di Sumeneb, Madura, tanggal 7 November 1991. Masih sangat muda sekali. Kemudian beliau pernah nyantri di Pondok Pesantren An-Nuqoyah Guluk-Guluk Sumeneb. Kemudian S1
Itu dari YIN Wali Songo Semarang, Fakultas Syariah Konsentrasi Falak. Wow. Dan tinggal di Darun Najah. Ini pondoknya Pak Izzuddin sekarang ya. Kemudian di S1 pernah mendapatkan penghargaan dari Menteri Agama Surya Dharma Ali di tahun 2012 ya. Itu sebagai santri mahasiswa penulis terbanyak di media massa. Kala itu sudah 120, baik dari media massa lokal maupun nasional. Luar biasa ini. Kemudian pernah juga mendapatkan tugas konferensi bahasa Arab Asia Barat di Singapura. IPK S1, ini adik-adik mahasiswa mungkin bisa disimak, IPK S1 itu 3,98, ini luar biasa. Kumlot. Summa kumlot makan. S2 dan S3 dan S3 ditempuh di UIN Syarif Hidayatullah dan sudah selesai di tahun 2019 kemarin. Kemudian 2018 sampai 2019 beliau short course di Australian National University di Australia, yaitu short course PS itu dari Kementerian Agama selama 1 tahun, dan baru pulang dari Australia Desember kemarin 2019, dan ternyata disambut dengan COVID ya Bapak. Disambut dengan COVID dengan harus mengaplikasikan ilmunya ini Bapak. Bagaimana tren fikih ini harus berubah di masa COVID ini. Monggo saya persilahkan, waktu Bapak mungkin agak panjang, Pak Huda mintanya begitu. Waktu Bapak agak panjang, sekitar 45 menit, dimulai dari sekarang. Monggo, kami persilahkan sepenuhnya. Baik, terima kasih. Kedengaran ya, Ibu Moderator? Suara saya kedengaran? Ye, kedengaran. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap jajaran pimpinan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ibu Rektor dan seluruh jajaran Wakil Rektor, yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan Fakultas Syariah YIN Ponorogo, Bapak Dr. Munir LCMAG, dan seluruh jajaran pimpinan di Fakultas Syariah YIN Ponorogo. Yang saya hormati pula Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Miftahul Huda, yang pada kesempatan pagi hari ini nanti akan menyampaikan materinya juga. Saya pikir saya menyampaikan materi di akhir, karena saya sungkan dan sebenarnya tidak sopan kalau saya menyampaikan materi lebih mengawali dari Pak Wakil Dekan 1 itu. Tapi tidak masalah, karena ini hanya sekedar sharing, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Yang tak lupa juga saya hormati Ibu Moderator, Ibu Novi Fitia Maliha, dan seluruh kawan-kawan, sahabat-sahabat semua yang bergabung pada kesempatan pagi hari ini di Jamaah Zomiyah yang berbahagia ini. Tentu merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya karena dapat bergabung bersama kawan-kawan, rekan-rekan di Fakultas Syariah YIN Ponorogo. Salam hormat dan salam hangat dari tetangga Fakultas Syariah di pojok tapal kuda di Fakultas Syariah YIN Jember. Mudah-mudahan kolaborasi dan sinergi dapat kita tingkatkan dan kita lanjutkan dalam event-event berikutnya, dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini saya diminta dan dihubungi oleh panitia untuk sharing tentang pergeseran fikih dan kaitannya dengan new normal. Itu berawal dari saya mengirimkan artikel di Justitia Islamika, dan bagi Bapak Ibu semuanya yang bergabung pada pagi hari ini,
dapat mengunggahnya, dapat mendownloadnya di Justitia Islamica. Saya juga mengapresiasi setinggi-tingginya dan kita patut bersyukur sebuah fakultas di perguruan tinggi di Ponorogo, yaitu Fakultas Syariah, memiliki jurnal yang sudah terakreditasi nasional, sudah Sinta 2, dan itu merupakan sebuah prestasi yang harus kita support. Mungkin Pak Dekan dan seluruh jajarannya memang memberikan support yang luar biasa, sehingga kemudian prestasi-prestasi itu sudah dapat kita saksikan bersama, dan salah satunya adalah Fakultas Syariah memiliki jurnal Justitia Islamica itu. Dan mudah-mudahan bisa didorong untuk nanti ke tingkat berikutnya. Saya dengar dari Pak Lukman Santoso akan diproses ke ke tingkat yang lebih tinggi. Mudah-mudahan nanti bisa terindeks Scopus dan bisa mewarnai tradisi akademik kita di Indonesia, terutama dalam bidang Islamic Law. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pergeseran fikih di era new normal itu memang menjadi sebuah tren wacana kekinian yang bisa kita diskusikan bersama nanti. Tapi saya ingin mengawali pembicaraan atau diskusi kita itu dari 3 hal, karena saya lebih pada basic tren pergeseran fikih yang kemudian itu nanti dirunut mulai dari sejak era formatif hukum Islam, kemudian nanti masuk ke era Orde Baru, kemudian juga daerah kontemporer saat ini, yang ada pergeseran yang memungkinkan untuk kita potret dari sisi kerangka teoritis, bagaimana hukum Islam itu memiliki apa yang disebut dengan kerangka diversity, karena memang ada keragaman, ada kemudian juga kerangka yang kesinambungan, dinamis, ada continuity dan change itu, sebagaimana yang disebut oleh Halak dalam buku-bukunya yang cukup kita kenal itu, maka kemudian kita bisa melihat tren pergeseran fikih itu seperti apa, lalu kemudian kondisi objektifnya seperti apa, pergeserannya dari sisi apa, kemudian bagaimana kita akan menghadapi pergeseran fikih, terutama dalam konteks kekinian ini. Tentu nanti yang akan membahas bagaimana kita menghadapi fikih baru atau kemudian realitas masyarakat di era pandemi dalam konstruksi fikih, itu nanti materi juga akan disampaikan oleh Pak Miftahul Huda. Saya ingin memulai ada tren pergeseran fikih ketika itu masuk kepada otoritas negara, ada domain yang sangat kuat, otoritas negara memiliki kuasa yang cukup dominan yang mencengkram terhadap otoritas teks. Nanti perdebatannya kepada otoritas teks dan otoritas negara. Bagaimana kemudian otoritas negara itu mampu untuk masuk di dalam kekuatan-kekuatan teks tradisional dan teks klasik itu. Kalau kita mohon izin Ibu Moderator, apa saya bisa menampilkan slide ya? Silakan, bisa di share screen itu. Oke. Oke. Yap. Sudah bisa kelihatan ya? Sudah. Oke, tema pada pagi hari ini, negara dan tren pergeseran fikih di Indonesia, eksistensi dan responsinya di era new normal. Saya nanti akan masuk kepada tren pergeseran fikih di Indonesia, madhab nasional itu yang dilihat tren pergeserannya dari seorang intelektual barat yang melihat bahwa dominasi negara telah menciptakan, bisa jadi kita sebut itu sebagai negara yang mencaplok teks fikih klasik yang kemudian semuanya tunduk kepada negara. Itu dilihat oleh seorang Embery Hocker, sebagaimana tulisan saya di Justitia Islamica itu, dalam bukunya Indonesian Syariah, nanti ada beberapa instrumen mengapa kemudian dia melihat ada fikih baru, yaitu pergeseran dari fikih klasik kepada fikih kontemporer yang di dalamnya pergeseran itu diisi oleh setidaknya 3 hal, ada birokratisasi agama, kemudian yang kedua ada intervensi terhadap kurikulum di Fakultas Syariah, dan yang ketiga kaitannya dengan 2 hal itu adalah mimbar keagamaan yang diisi dengan khutbah-khutbah pada sholat Jumat. Baik. Tidak bisa digeser ya.
Oke. Pertama, kalau kita mendefinisikan fikih itu bisa saja dari definisi yang sempit, bisa saja dari definisi yang cukup luas, dari epistemologi, dari kerangka epistemologisnya. Fikih itu adalah, ya kita bisa menyebutnya sebagai hukum Islam ya, secara khusus itu memang ya hukum Islam, tapi kemudian juga debatable, kalau kemudian kita menggunakan istilah hukum Islam, maka itu hanya sekedar membedakan saja dari hukum Barat, dari hukum Eropa, dan lain sebagainya. Tapi memang dalam term perdebatan akademik yang ada memang menggunakan hukum Islam, Islamic law. Artinya, fikih itu bisa kita artikan sebagai apa istilahnya, seperangkat rules yang kemudian mengatur yang berkaitan dengan keagamaan kita, yang di dalamnya nanti ada produk ijtihadnya. Maka kemudian kalau sudah kita berbicara tentang ijtihad, maka kembali kepada kerangka teoritis yang 3 tadi itu, bahwa hukum Islam memang akan mengalami perubahan, menyesuaikan dengan realitas, bagaimana yang disampaikan Pak Dekan tadi itu, bahwa memang yataghayyaru bitawayuril amkan, bitawayuril amkinah wal azminah itu. Maka realitas masyarakat itu kan kemudian mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dari satu periode ke periode berikutnya, kemudian periode berikutnya lagi, maka kemudian bagaimana fikih itu kemudian menyesuaikan atau setidaknya mampu menjawab persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat. Maka itu kerangka epistemologisnya, fikih tidak akan bisa dilepaskan dari 3 hal itu. Pertama adalah diversity, keragamannya, di mana persoalan fikih itu tidak hanya sekedar persoalan yang berkaitan dengan ibadah, tapi juga berkaitan dengan ranah private, dengan ranah teologi, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat definisi fikih dalam bukunya dalam Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah itu kan fikih tidak hanya didefinisikan sebagai produk yang berkaitan dengan hukum syariah, tapi juga dengan teologi, tapi juga dengan akhlak, tasawuf, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat itu, tapi kalau kita kembali kepada definisi yang dibuat oleh Sach itu, Joseph Sach, ya memang itu adalah seperangkat rules, seperangkat aturan ya, yang kaitannya dengan hukum-hukum keagamaan. Kalau kita merefer lagi kepada yang didefinisikan oleh Qadri Azizi ketika dia menggunakan eklektisisme hukum Islam itu, maka kemudian dia menganggap bahwa fikih itu adalah ya al-qawaid al-khamsah itu, al-ahkam al-khamsah itu yang kaitannya dengan religious ethic, dengan etika agama. Bagaimana kemudian hukum itu bisa menjadi mubah, bisa menjadi dan lain sebagainya. Halal, haram, jadi perdebatannya di situ. Kemudian, sebagaimana yang saya sebutkan tadi itu, bahwa memang kalau kita berbicara fikih, kerangka yang harus kita gunakan untuk melihat perkembangan atau tren pergeseran itu dari 3 kerangka itu. Pertama adalah diversity, adalah continuity, ada change itu. Continuity itu disebut dengan kesinambungan. Kesinambungan lari nanti merujuk kepada proses perkembangan yang berada di masyarakat. Atau kemudian fikih itu juga mengalami sebuah perubahan. Tapi yang perlu kita diskusikan kembali bahwa fikih memang adalah sebagai hukum syar'i yang di dalamnya kita bisa mengatakan bahwa itu adalah produk ijtihad, yaitu berbagai pemikiran yang kemudian tumbuh untuk memberikan solusi kepada realitas yang berkembang. Tapi fikih itu berbeda dengan hukum apa yang disebut dengan hukum i'tiqadiyah itu yang bersifat yang sudah tidak bisa berubah-ubah, karena fikih itu masih bisa berubah. Ada juga kaitannya dengan apa istilahnya, orang menyebut itu fikih yang kaitannya dengan al-mutaghayyirat yang berubah-ubah itu, tapi juga yang berkaitan dengan ibadah mahdhah. Itu ya seperti sholat, seperti puasa, memang dia tidak mengalami perubahan dalam konteks substansi, tapi perubahannya mungkin ada rukhsah dan lain sebagainya. Ketika ada rukhsah, maka kemudian kita akan mengenal dengan fikih, salah satu contohnya fikih aqalliyat itu, fikih minoritas. Ketika misalnya orang tinggal di luar negeri yang di situ ada keterbatasannya dan lain sebagainya, maka kita akan nanti masuk pada diskursus fikih minoritas itu. Kalau fikih minoritas ya kita bisa mungkin di lain waktu, tapi setidaknya yang berubah itu yang berkaitan dengan muamalah, yang nanti dalam konteks muamalah itu kita akan melihat bagaimana potret atau kemudian fragmentasi
fikih madhab nasional di Indonesia. Yang itu kalau kita mau melihat fikih madhab nasional, maka tidak bisa dilepaskan dari cengkraman atau otoritas negara, di mana otoritas negara itu menjadi salah satu instrumen yang paling menentukan bagaimana proses perjalannya fikih itu, termasuk nanti diskusinya masuk kepada kompilasi hukum Islam dan lain sebagainya. Saya akan masuk ke sana. Ada pada slide berikutnya yang mewarnai terhadap proses pemikiran fikih madhab nasional atau fikih madhab negara itu, pertama adalah religious rules dan state regulation. Itu adalah dua perdebatan yang mengemuka sampai saat ini. Domain antara otoritas negara dengan aturan teks, dengan aturan agama itu selalu menjadi perdebatan. Yang perdebatannya nanti meluas kepada bagaimana kemudian adaptabilitas atau fleksibilitas hukum negara yang kaitannya dengan teks-teks klasik hukum agama. Yang kedua, dengan masalah public dan private. Karena public dan private itu juga kaitannya dengan hukum Islam. Kalau mengatur segala hal yang berkaitan dengan muamalahnya manusia, itu kan kita masuk dalam public dan private. Maka otoritas negara untuk mengatur public dan private itu, ada tulisan salah ini, public and private, itu susah dan menjadi perdebatan yang cukup panjang. Ada juga hukum yang sudah menjadi positive law dan living laws, kemudian ada social fiqh dan formalistic fiqh. Berikutnya, kita akan memulai diskusi itu diawali dengan sebenarnya tulisannya Kamak itu yang berjudul Islamic Law in Indonesia's New Order yang pernah terbit pada tahun 89 di International and Comparative Law Quarterly pada 89, dia menyoroti tentang atau fokus studinya pada Undang-Undang Nomor 1 1974 kalau tidak salah tentang perkawinan, di mana pemerintah pada waktu itu menyeragamkan hukum perkawinan. Ini kita akan memasuki bagaimana negara sudah memiliki atau erat kaitannya dengan hukum Islam. Di mana tulisan Kamak pada waktu itu, dia mengkonter terhadap keberhasilan negara yang mampu menjeragamkan hukum pernikahan atau hukum perkawinan. Dalam perdebatan akademiknya, memang banyak disertasi-disertasi atau tesis-tesis yang membahas diterimanya atau kemudian masuknya hukum-hukum Islam menjadi hukum-hukum negara. Tapi Kamak berbeda, melihat bahwa penyeragaman justru yang dibuat oleh pemerintah itu menjadi pemerintah dianggap gagal secara total untuk membirokratisasikan atau kemudian menyeragamkan hukum perkawinan itu. Mengapa dia menyampaikan yang seperti itu? Karena memang tesis yang ada selama ini, atau setidaknya menurut Kamak itu, orang-orang hanya menyanjung keberhasilan pemerintah, misalnya dalam mengatur banyak hal, termasuk dalam pengaturan yang berkaitan dengan sosial keagamaan di Indonesia. Itu proses penyanjungannya misalnya ketika ada KHI, ketika kemudian melihat bahwa memang dari sejarahnya posisi orang Islam dan menjadi mayoritas penduduk mayoritas di Indonesia, tapi dari segi hukum mereka akan terpinggirkan, sehingga kemudian dengan akomodasi dari negara memasukkan hukum-hukum Islam itu dilihat oleh satu sisi oleh beberapa kelompok, oleh beberapa peneliti melihat bahwa itu adalah keberhasilan teks fikih klasik yang dibawa oleh orang-orang Islam sebagai produk ijtihad untuk dimasukkan kepada hukum negara. Itu dianggap sebuah keberhasilan. Tapi orang seperti Kamak dan juga nanti orang seperti Hocker itu melihat bahwa disitulah kegagalan negara untuk menyeragamkan hal itu. Itu bukan berarti bahwa keberhasilan umat Islam ketika hukum-hukum Islam, hukum-hukum agama itu kemudian diserap dan diunifikasi dalam konstruk pemikiran yang itu diseragamkan oleh negara. Nah, kalau kita membaca buku fikih madhab negara yang ditulis Pak Marzuki Wahid dan Pak Rumadi itu, maka kemudian dia memberikan bahasa bahwa itu bukan akomodasi, tapi cara pemerintah justru membungkam kritisisme yang muncul
dari orang-orang yang selama ini terus memiliki kekuatan atau potensi untuk terus menyuarakan terhadap suara-suara yang bagaimana otoritas negara itu tidak mencengkram terhadap aturan-aturan negara. Tapi itu hanya sekedar proses merekonstruksi terhadap akomodasi-akomodasi itu. Nah, itu yang disebut oleh Rumadi dan Mas Marzuki. Jadi memang perdebatan fikih hukum negara itu memang menjadi perdebatan yang sampai saat ini juga menjadi wacana yang aktual, apalagi sudah masuk pada era kontemporer, di mana memang otoritas negara dalam pengaturan zakat, haji, dan lain sebagainya, itu diseragamkan semua, termasuk nanti kita akan mendiskusikan bagaimana negara masuk atau mengintervensi terhadap pengaturan kurikulum, khususnya di Fakultas Syariah. Kita akan membahas itu. Pada slide berikutnya, kita kemudian mengenal apa yang disebut dengan istilahnya the strong state, kuasa negara atau negara yang sangat kuat, yang oleh A.S. Hikam itu disebut dengan negara muncul sebagai the state, sebagai negara, bahkan the strong state yang kemudian kekuasaan yang dimiliki negara itu kemudian dimanfaatkan, menginstrumentalisasi peraturan-peraturan itu yang diambil dari fikih teks klasik, tapi fikih teks klasiknya tidak sangat apa istilahnya, sangat kecil sekali. Dominan itu adalah hasil daripada kuasa negara. Itu istilahnya A.S. Hikam. Maka kemudian karena negara sudah berkuasa dengan sangat dominan dan mencengkram terhadap proses pembentukan hukum itu, maka masyarakat setelah mereka dianggap diakomodir pada satu sisi, tapi pada sisi yang lain mereka ada kepentingan tersendiri untuk kemudian mengayomi masyarakat agar proses kritisismenya itu sudah melambat dan kemudian tidak ada kritik-kritik yang tumbuh di masyarakat, maka kemudian apa pada akhirnya? Masyarakat tunduk terhadap negara, bukan saja lewat kalau bahasanya di buku Fikih Madhab Negara itu, bukan saja lewat patron klien negara itu berkuasa, bukan saja melewati korporatasi negara, bukan saja melalui institusionalisasi sosial politik, tapi juga masuk pada hegemoni ideologi. Nah, kalau sudah masuk pada hegemoni ideologi itu, maka kemudian perdebatan juga akan menjadi panjang. Kita akan memperdebatkan bagaimana negara dengan ideologinya, dan sekarang saat ini juga agak sensitif kalau kita mendiskusikan tentang ideologi negara itu. Ada apa namanya diskusi yang sedang aktual itu kan haluan ideologi negara. Oke, kita akan masuk kepada the National School of Islamic Law strongly ini sebagaimana yang di teks itu, yang di slide itu sangat dipengaruhi oleh birokratisasi yang dibuat oleh pemerintah. Apa birokratisasi yang ada itu? Ketika kemudian nanti digambarkan oleh Hawker ya. Saya akan masuk menggunakan analisis yang digunakan oleh Hawker untuk melihat tren pergeseran fikih di Indonesia dari era formatif Islam sampai era Orde Baru sampai masa sekarang, yang kemudian pengamatan yang dihasilkan oleh Hawker itu adalah pergeseran yang sangat signifikan sehingga kemudian Hawker memberikan atau mengusulkan atau setidaknya memperkenalkan istilahnya new fikih baru. Karena prosesnya sudah dikuasai oleh negara, instrumentalized by state itu, maka menurut Hawker, disitulah ada new fikih, disitulah ada pergeseran. Kita bisa membaca itu di buku Hawker itu, Indonesian Syariah itu, Defining a National School of Islamic Law. Sangat jelas sekali bukunya itu sebagaimana yang di yang di slide pertama. Saya ada bukunya itu ini bukunya Indonesian Syariah. Mungkin Bapak Ibu semuanya nanti bisa mengaksesnya dan membelinya, kemudian membacanya dan bisa melanjutkan diskusi itu secara detail. Kata Hawker di sini ada tulisannya, we have at least some answer to what the new fix mean. It mean what the state say it mean. Maksudnya adalah apa itu yang dimaksud dengan fikih baru? Ya memang fikih baru itu adalah fikih yang
dikuasai oleh negara, yang dibentuk oleh negara, yang diasosialisasikan oleh negara, yang disosialisasikan oleh negara, yang dibentuk oleh negara, dan kemudian semua dikuasai oleh negara. Dan kata dia, but the new fix is not only dissociated from classical text, tapi kemudian memang tidak secara total teks-teks itu dihilangkan. Ada juga memang sumbernya dari classical text, tapi kemudian dominasi yang diperankan oleh negara itu terlalu kental, kata Hawker. Tapi ini memang pandangan Hawker. Kita bisa berargumentasi, kita bisa mendiskusikan itu bahwa memang ada konsep ideal ketika negara menggunakan atau melahirkan kompilasi hukum Islam dan lain sebagainya, tentu itu merupakan perdebatan-perdebatan yang lain. Tapi kita masuk pada perdebatan yang khususnya pada tren pergeseran fikih itu dari perspektif Embery Hawker. Kalau lebih jelasnya nanti bisa di-download di jurnal Justitia Islamica itu, agar Justitia Islamica banyak disitasi oleh banyak orang, kemudian banyak dilihat, banyak dibaca. Ini juga saya membantu Pak editornya itu, Pak Lukman Santoso. Berikutnya, new fiqh atau pergeseran fikih itu yang kemudian melahirkan istilahnya new fiqh, fikih baru itu lahir dari hasil persinggungan teks klasik keagamaan dengan perangkat negara, dengan aparatus negara. Memang aparatus negara itu kalau dalam tren pergeseran fikih, dia menjadi salah satu faktor yang turut menentukan bagaimana kemudian birokratisasi pengaturan hukum agama itu menjadi sangat kental. Nah, kritisisme Hawker itu terletak pada pandangan dalam melihat bagaimana negara menggunakan motif tertentu, keinginan tertentu, atau bahkan kepentingan tertentu dapat melanggengkan hukum madhab nasional yang kemudian diseragamkan dengan versi negara. Nah, proses penyeragaman ini yang bermasalah. Tapi memang tidak semuanya diseragamkan, karena dia menggunakan kata-kata selection. Nah, kata-kata selection itu dalam tulisannya artikel Abdul Nasir di jurnal Ulul Albab, memang penekanan yang dilakukan oleh Hawker itu pada kata-kata selection, memang tidak semuanya. Tapi dia melihat dari beberapa hukum yang memang diinstrumentalisasi oleh negara itu, memang negara menyeragamkan hal itu semua. Ketika sudah diseragamkan, maka pluralisme hukum atau pluralisme masyarakat tidak mampu terakomodasi semuanya, sehingga nanti kekurangannya ketika negara itu kemudian menjadi dominan, hukum Islam tidak mampu kemudian menjawab terhadap realitas masyarakat yang ada, karena realitas masyarakat Indonesia sangat kompleks. Bagaimana kemudian bisa diseragamkan? Itu menurut Hawker. Berikutnya, apa itu proses yang diseragamkan atau setidaknya diatur oleh negara? Pertama adalah syariah in the bureaucracy, yaitu bureaucratization of religious bureaucratization, yaitu birokratisasi agama. Bagaimana pengaturan agama itu? Hawker melihat yang sangat kental sekali adalah zakat dan haji, terutama haji. Di dalam bukunya itu kita bisa melihat bagaimana negara itu mengatur segala hal yang berkaitan dengan haji. Ini perspektifnya Hawker ya, yang kemudian nanti dia menyimpulkan bahwa memang ada birokratisasi agama, mulai dari sejak pendaftaran dan lain sebagainya, kemudian nanti masuk pada pelaksanaannya dan lain sebagainya, hingga ini yang membuat penelitian etnografi orang luar, orang barat itu memang sangat detail. Bagaimana manasik itu, bagaimana buku manasik itu dikaji secara detail oleh Hawker, yang kemudian di dalamnya adalah menggambarkan atau setidaknya mampu membawa calon jamaah haji itu percaya terhadap apa yang dibuat oleh negara, terutama oleh Departemen Agama, oleh Kementerian Agama dalam, hingga kemudian kata Hawker, kemudian hilang semuanya, mereka masuk dalam buayan yang berada di dalam buku yang sudah diseragamkan itu, mereka percaya. Maka Hawker itu menulis dalam bukunya begini, the pilgrim captured in this book
can be thought as a department of religion construction, as a surrendered person, as a traveler, and as an instructed individual. Kata dia, Departemen Agama telah mampu dengan proses regulasi yang ada itu, yang Hawker melihat bahwa salah satu instrumennya bagaimana negara itu mengatur, terutama dalam haji itu, calon jamaah haji kemudian masuk di dalam pengaturan dan semua yang dilakukan oleh Kementerian Agama sehingga hilang sisi-sisi transendental untuk melaksanakan ibadah haji. Tentu tidak hanya dari segi pengaturan haji, ada pengaturan zakat dan lain sebagainya. Tapi yang di-capture oleh Hawker itu adalah haji. Yang kedua adalah state curriculum intervention atau kurikulum atau intervensi kurikulum pembentukan kurikulum di Fakultas Syariah di perguruan tinggi keagamaan Islam. Itu Hawker melihat di waktu itu masih IAIN Palembang, IAIN Sunan Ampel, Jogja, kemudian Jakarta, dan lain sebagainya, yang pada satu sisi mata kuliah MKDU itu, yang misalnya Muqaranah Madzhab al-Arba'ah itu, perbandingan madhab yang 4, sudah tidak lagi, kata Hawker, sudah tidak lagi menjadi jurusan. Hanya ada beberapa di kampus saja yang menggunakan itu. Tidak lagi menjadi MKDU, tidak lagi menjadi mata kuliah dasar umum. Atau beberapa mata kuliah yang basicnya teks klasik itu sudah kemudian tidak menemukan tempat di kurikulum di Fakultas Syariah. Hawker melihatnya dari sisi itu. Tapi kalau kita kritis juga tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa kita terima karena memang mengawinkan berbagai keilmuan yang ada, dikawinkan dengan pendekatan ilmu sosial, terutama di UIN Jogja itu, di UIN Jakarta, dan lain sebagainya, itu menjadi kelebihan bagaimana fikih tidak hanya sekedar yang membahas teks klasik itu. Tapi pada satu sisi, Hawker justru melihat bahwa penyeragaman yang dilakukan oleh Kementerian Agama, mungkin kita bisa menyebutnya apa itu KKNI dan lain sebagainya, tentang kurikulum di Fakultas Syariah, itu dimasuki oleh negara yang kemudian negara menyeragamkan hal itu. Apa kemudian konsekuensinya? Konsekuensinya adalah tercerabutnya fikih-fikih teks klasik itu dengan pendekatan-pendekatan ilmu sosial, sehingga kemudian ya fikih teks klasik oleh Hawker dianggap kalah berperan daripada pendekatan-pendekatan ilmu sosial, sehingga hasilnya nanti ketika itu diberikan kepada mahasiswa, maka mengurangi terhadap istilahnya bobot fikih klasik yang diajarkan oleh Institut Agama Islam Negeri kira pada tahun 80 sampai tahun 90-an. Dan Hawker menulis itu dengan sangat detail. Yang berikutnya Hawker juga melihat kalau kemudian itu diinstrumentalisasi dan diambil alih oleh negara dalam proses intervensi kurikulum, itu merupakan satu-satunya di negara. Karena Hawker juga katanya dia meneliti, dia pernah tinggal di Inggris, pernah tinggal di Australia, dimulai dari New Zealand dan lain sebagainya. Di negara-negara itu tidak seperti itu untuk menyeragamkan terhadap kurikulum yang ada. Nah, itu yang kedua. Dia menggunakan istilah peculiar nature, yaitu kepelikan dalam pendidikan hukum Islam, sehingga ada indikasi peran dan kuasa negara dalam menyeragamkan kurikulum syariah dengan perlahan mengikis teks-teks keagamaan. Yang terakhir, instrumen yang ketiga yang digunakan Hawker ketika dia melihat pergeseran fikih Indonesia itu, pergeseran fikih madhab negara adalah the public transmission of syariah, atau sholat Jumat, Friday sermon itu. Yang itu memang itu. Maka realitas hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh realitas dan sosial dan budaya, yang kemudian itu juga bisa menjadi bahan wacana dan diskusi kita untuk mengcounter apa yang disampaikan oleh Hawker. Nah, yang terakhir sebelum nanti masuk kepada Pak Miftahul Huda, saya akan masuk pada bagaimana kemudian fikih di era new normal setelah kita melihat seperti itu. Memang pergeserannya kan kita melihat bahwa otoritas keagamaan yang dikeluarkan oleh
MUI dan lain sebagainya, ketika mereka berusaha untuk menjembatani agar kemudian penyebaran tidak meluas, lalu ada beberapa fatwa, ada edaran dan lain sebagainya, termasuk yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama ketika menjelang hari raya bahkan sebelum hari raya Idul Fitri. Bagaimana kemudian kita melihat respon dari masyarakat? Justru otoritas keagamaan itu sekarang sudah direspon oleh masyarakat dengan sikap yang sangat beragam sekali dan tidak nyatu apa yang dikeluarkan oleh MUI, apa otoritas keagamaan yang dikeluarkan oleh mereka untuk memberikan fatwa atau untuk memberikan pengarahan, karena mereka itu sifatnya apa istilahnya dalam bahasanya tim Lindsay itu autonomus ya, lembaga semi otonomi yang sebenarnya dia diberikan tugas untuk memberikan pengarahan terhadap umat, tapi fatwa-fatwanya justru kata Lindsay itu banyak mendukung terhadap posisi pemerintah dan lain sebagainya yang nanti kita menarik dalam diskusi politik dan lain sebagainya. Tapi kita melihat respon yang dikeluarkan, respon dari masyarakat itu tidak seragam lagi. Justru walaupun sudah ada edaran dari otoritas keagamaan itu, mereka tetap melaksanakan ibadah tidak sesuai dengan edaran yang ada dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa melihat bahwa otoritas keagamaan yang dikeluarkan oleh lembaga seperti Departemen Agama atau MUI tidak lagi mengalami mampu menyeragamkan sikap masyarakat. Itu kembali kepada realitas masyarakat yang berbeda-beda. Yaitu kita bisa melihat dari sisi instrumentalnya, value rasionalnya, dan sisi tradisional yang melekat pada kehidupan masyarakat di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena sekali lagi saya hanya fokus kepada tren pergeseran fikih di Indonesia, fikih madhab negara, yang nanti akan dilengkapi oleh Pak Wakil Dekan 1, bagaimana kemudian masyarakat harus membiasakan diri di era new normal itu, mungkin dengan fikih baru atau dengan istilah-istilah yang lainnya, tapi setidaknya itu semua telah menggambarkan otoritas teks keagamaan di Indonesia yang kemudian itu diambil alih oleh negara, sebagaimana yang saya bahas tadi, dan kemudian kita bisa lanjutkan di sesi tanya jawab. Barangkali itu, Ibu Moderator, saya serahkan kembali ke Ibu. Terima kasih banyak Pak Wildan Hefni, sangat mencerahkan buat kita semua karena referensi-referensi yang baru dan kekinian ini ya, itu yang sangat kita tunggu-tunggu, dan tentu ini menjadi referensi baru bagi mahasiswa juga. Selanjutnya akan disampaikan pemateri yang kedua, yaitu oleh Bapak Miftahul Huda. Bapak Miftahul Huda ini saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah YN Ponorogo. Beliau lahir di Kediri 17 Mei 1976. Lulus dari SMA 2 Pare, Kediri, ya Pak. Kemudian S1, S2 di YN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan S3 sama dengan Pak Hefni tadi, Pak Wildan Hefni tadi, di YN Wali Songo Semarang dengan dengan predikat mahasiswa tercepat lulusnya. Wah, ini luar biasa. Semoga menginspirasi bagi teman-teman, bapak-bapak, ibu dosen yang sedang menempuh S3. Seperti Pak Huda, tepat waktu gitu. Monggo Pak Huda, saya waktu dan tempat kami persilakan. Di unmute Pak Huda, di mute-nya di apa? Halo, tes. Sampun Pak Huda, ya. Baik, terima kasih Bu Moderator, Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah.
Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Haji Munir, LC.MAG, segenap teman-teman dekanat, pengelola Fakultas Syariah yang kami hormati semuanya, wabil khusus Mas Wildani Hefnia, saya panggil Mas saja, karena masih muda dan luar biasa, yang telah memberikan beberapa kata-kata kunci, hal-hal baru ya dalam konteks pengembangan hukum Islam di Indonesia. Terima kasih. Teman-teman sekalian, para partisipan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, alhamdulillah acara webinar pertama Fakultas Syariah kerjasama dengan semuanya stakeholder Fakultas Syariah, LKBH dan sebagainya bisa hadir dimulai pada hari ini dan insya Allah akan berlanjut sampai pada webinar-webinar selanjutnya, baik dalam taraf regional maupun taraf nasional. Bapak Ibu sekalian, perlu kita sampaikan, ini waktunya sudah jam 10 lebih 6 menit di laptop saya ini. Padahal kita merencanakan selesai jam 10.30 dan belum ada diskusi. Karena itu posisi saya hanya sebagai melengkapi, saya kira begitu ya. Mas Wildani, saya kira sudah disampaikan luar biasa tadi tentang negara dan tren pergeseran fikih Indonesia. Coba kita lihat ya. Saya sebenarnya sedikit menulis ya, mohon maaf ini sebagai pembanding saja dan tentu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Wildani, sekedar melengkapi saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu kita ingat ketika kita mendiskusikan tentang tren perkembangan hukum Islam Indonesia, maka kita tidak bisa terlepas dari apa yang disebut dengan dialektika hukum Islam, ya. Baik dari sisi filosofis, ya, atau dari sisi sejarah sosial, kata ini sangat berkait erat. Kita tahu secara filosofis ya, ada banyak paradigma yang berhubungan dengan dialektika hukum Islam ini. Dulu kita dikenalkan dengan namanya paradigma teosentris klasik ya. Jadi memang hukum Islam atau syariah itu kan khitabullah, nah, kira-kira begitu, titah Tuhan. Al-muta'allaqu bi af'alil mukallafin. Saya kira itu penting. Jadi sesuatu yang bersifat teosentrik klasik, yaitu hukum Islam itu yang tunggal, ya, tidak bisa berubah, ya, yang pasti dan sebagainya. Sehingga ada banyak problem di situ. Ketika hukum Islam diturunkan dalam konteks masyarakat, sehingga muncullah apa yang disebut dengan paradigma antroposentris yang menawarkan sumbangan dari logika atau akal ya, tanda kutip ya, sebagai cara untuk membaca dari hukum Islam itu. Bahkan ada yang memakai dengan perpaduan antara teosentris antroposentris ya, jadi teo-antroposentris dalam paradigma filsafat hukum Islamnya. Nah, karena ini penting sekali, nampaknya apa yang dimunculkan oleh Noel J. Carlson, ya, karena ini, mohon maaf teman-teman sekalian, khususnya Mas Wildani, saya sudah sangat lama tidak membincang masalah ini, ya mungkin dulu ketika S2 gitu, saya masih suka, nah ketika S3 itu sudah diarahkan ke kajian wakaf, ya, jadi sudah sedikit-sedikit lupa. Ya, sedikit-sedikit lupa gitu ya. Jadi mohon maaf kalau nanti ada yang tidak
tidak sistematis, ya. Tetapi yang paling penting, saya lanjutkan, yang paling penting dari dialektika hukum Islam hubungannya dengan negara atau kekuasaan itu adalah dalam konteks sejarah sosial hukum Islam itu sendiri. Ingat, ya, hukum Islam itu ya otomatis lahir bagian besar yang tak terpisahkan dari Islam itu sendiri. Jadi Islam sebagai agama tentu kajian yang sangat fenomenal, ya. Kajian intinya adalah tentang syariah atau hukum Islamnya. Jadi kalau kita lihat dari perkembangan mazhab fikih, ya, para imam-imam mazhab besar itu, ada 4 mazhab fikih, mulai dari Imam Hanafi, bagaimana beliau, ya, bersentuhan dengan kekuasaan Bani Umayyah akhir, beliau memilih menjadi tokoh, ya, imam madhab yang punya otoritas dan tempat yang berbeda, menjaga jarak dengan kekuasaan. Begitu juga dengan Imam Malik, bagaimana beliau menjaga jarak dengan kekuasaan pada waktu itu. Bahkan ketika kitab muwatta'nya diminta sebagai semacam perundang-undangan yang dipakai oleh masyarakat, beliau tidak berkenan. Begitu juga dengan Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Bahkan karena ketidakcocokan dengan kekuasaan pada waktu itu, ya ada problem relasi antara para tokoh-tokoh mazhab itu dengan penguasa pada waktu itu, khususnya Bani Abbasiyah. Nah, ini menjadi menarik. Pada intinya apa? Dalam konteks sejarah sosial, ada semacam jaga jarak. Nah, kalau sekarang di era COVID-19 pandemi, salah satu nuansa yang menarik kan kita harus physical distancing, ya, social distancing, jaga jarak. Nah, di era sejarah sosial hukum Islam, relasinya dengan kekuasaan, itu juga begitu, para imam mazhab menjaga jarak. Walaupun setelah itu, ya, pasca para imam mazhab 4 besar itu, ada dinamika yang luar biasa, khususnya dalam proses pengkodifikasian hukum Islam, dan banyak-banyak ulama yang kemudian diminta menjadi qadhi, ya, hakim, dan beliau menerima karena ada diskusi relasi dengan kekuasaan pada waktu itu. Sehingga kalau kita lihat dialektika sejarah sosial hukum Islam sejatinya, dia punya jarak, bahasa saya mungkin begitu, ya, dia punya jarak dengan kekuasaan, tidak menjadi berkelit bergelindang, menjadi satu, sebagaimana tawaran dari Hocker yang disampaikan oleh Mas Wildani tadi. Jadi negara sudah menjadi bagian dari mazhab fikih. Nah, kira-kira begitu. Oke, karena waktunya terus berjalan, nah, ketika di era modern adanya sebuah keniscayaan lahirnya nation state, negara bangsa yang tersekat-sekat oleh geografis dan wilayah, munculnya demokratisasi, saya kira begitu, human right and gender issues, ini menjadi karena ada hal baru, anak kelahiran dari modernisasi ini, maka ya memunculkan hal-hal yang baru juga. Salah satunya adalah yang dulunya mungkin berbasis kesultanan atau kerajaan, ya, yang mungkin masih menjadi satu dalam konteks pada waktu itu Ottoman Empire, Kesultanan Turki, tapi setelah adanya negara bangsa, maka tersekat-sekat, dan setiap negara punya hak secara sendiri untuk mengelola, salah satunya adalah dalam konteks penerapan atau relasinya kekuasaan dengan hukum Islam. Nah, Indonesia dengan sistem kenegaraan ini luar biasa punya ciri khas sendiri. Karena Indonesia bukan negara Islam, jelas, ya, otomatis tidak seluruhnya mengadopsi dari hukum Islam. Hukum Islam bukan negara yang memisahkan dengan agama sekuler. Hukum Islam, negara Indonesia bukan negara yang lain. Jadi kalau bahasa Gus Dur itu berarti Indonesia termasuk negara apa, ya?
ya negara bukan-bukan, kira-kira begitu. Bukan negara Islam, bukan negara sekuler dan sebagainya. Jadi negara apa ya? Negara bukan-bukan, kira-kira kata Gus Dur. Nah, dalam konteks kelahiran Indonesia, pembacaan kita, Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa, saya kira ini penting. Kita tahu bahwa ketika kita membaca interaksi, kemudian relasi antara negara, kekuasaan dengan hukum Islam, maka kita tidak bisa melepaskan ya negara seperti apa itu diterapkan. Karena setiap negara punya, setiap kurun, setiap periodisasi, dia pasti punya ciri ya, punya model karena sesuai dengan kepemimpinan dan arah pengembangannya. Betul, Indonesia sudah berkembang di era Orde Baru, kira-kira begitu, Orde Reformasi sampai sekarang. Nah, ternyata setelah kita baca sekilas, ya, bagaimana hukum Islam bersentuhan dengan modernisasi, dengan kekuasaan, dengan negara, itu ternyata ada banyak bacaan yang luar biasa. Seperti mungkin ini untuk teman-teman mahasiswa ini harus sudah di luar kepala dan ini mestinya menjadi bagian pemikiran kita bersama. Karena biasanya untuk teman-teman partisipan ya, untuk adik-adik mahasiswa, khususnya yang semester atas ini, yang susah mencari judul, ya saya kira ini diskusi dengan Mas Wildani menjadi inspirasi. Ya. Jadi bisa menjadi inspirasi untuk mencari judul, nah, kira-kira begitu. Nah, bacaan saya terhadap hukum Islam, relasinya dengan kekuasaan atau negara, itu sebagaimana muncul konsep-konsep yang dilahirkan oleh para tokoh hukum Islam kita. Ya. Kita bisa menyebutkan Profesor Hasbi Ash-Shiddiqi dengan Fikih Indonesia. Saya kira ini ditelurkan ketika beliau ya sebagai dosen di YIN Yogyakarta, bagian dari ASN bahasa sekarang itu, bagaimana dia punya pemikiran ya tentang hukum Islam, tetapi pada waktu itu di era Orde Baru awal, di mana politik yang sangat menekan terhadap aspirasi dan demokratisasi di Indonesia pada waktu itu, sehingga memunculkan ada upaya untuk memunculkan fikih Indonesia. Saya tidak menjelaskan apa itu fikih Indonesia, saya kira bisa dibaca banyak referensi. Tetapi Hasbi Ash-Shiddiqi memunculkan term-term fikih Indonesia adalah tidak bisa dilepaskan dari respon dari kekuasaan Orde Baru pada waktu itu. Maaf, begitu juga dengan oh iya, begitu juga dengan fikih Madhab Nasional Hazairin, ya. Begitu juga dengan reaktualisasi Munawir Sazali. Saya kira ini contoh model pembacaan hukum Islam ya yang sedikit mengikuti pola yang dikembangkan oleh kekuasaan Orde Baru pada waktu itu, karena beliau ini adalah bagian dari sistem ya Orde Baru itu, karena adalah menteri ya atau ASN pada waktu itu. Beda dengan Masdar, dengan agama keadilan, fikih sosial, Yai Sahal, Yai Ali Yafi, itu adalah dari luar, dari pinggiran. Ya. Ada yang bersifat emansipatoris, ya, muncul dari pinggiran yang itu adalah dengan nuansa pemikiran hukum Islam, para akademisi, dan nuansa hukum Islam dari civil society. Nah, yang menarik, dari pembacaan ini nampaknya terjadi pergeseran ya, yang dulu bersifat partisipatoris, mengikuti pola-pola ya jalan yang dipakai oleh negara, kemudian direspon dengan nalar gitu ya, dengan model-model emansipatoris, ada tawaran bacaan lain di luar. Tetapi dalam konteks sekarang, yaitu munculnya pengembangan ekonomi syariah yang dikembangkan oleh Yai Ma'ruf Amin yang sekarang menjadi wakil presiden, ini nampaknya kembali lagi bagian dari upaya seperti itu. Nah,
atas bacaan tersebut saya sedikit melihat ya, memang ada dinamika relasi negara fikih di Indonesia, ada yang antagonistik ya, resiprokal hingga akomodatif. Saya kira para partisipan bisa mengecek kira-kira pada titik mana pada posisi resiprokal dan akomodatif, termasuk dari nalarnya partisipatif dan emansipatoris. Nah, yang terakhir, karena waktunya terbatas, nah dalam konteks new normal sekarang, saya sebenarnya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Mas Wildan. Jadi fikih itu, kalau kita berbicara fikih itu tidak ada habisnya. Mau minta model apapun itu bisa, bahasa kita kan seperti itu. Jadi kalau ada kasus baru, mau minta hukumnya apa, ya dicari dalilnya, kan kira-kira gitu. Apalagi dalam konteks new normal seperti ini, ya pasti respon fikih bisa kita tebak. Karena apa? Ya, hukum Islam atau kalau dibaca sebagai fikih, itu kita tahu bahwa maqasidus syariah itu sebagai tujuan. Ya, salah satunya untuk menjaga agama, menjaga kehidupan dan sebagainya. Sisi yang lain ada fleksibilitas hukum Islam, ya al-hukmu yaduru ma'ilati tadi, wujudan wa adaman, dan yang paling terakhir adalah memprioritaskan keselamatan bersama. Salih likulli zamanin wa makan, artinya punya relevansi di segala waktu dan ruang. Saya kira riak-riak kecil di masyarakat pada intinya apa? Saya ingin memastikan ya, walaupun toh tren sekarang hukum Islam itu mulai sedikit melakukan sudah menjadi bagian bahasanya tadi dari mazhab negara, tetapi sejatinya hukum Islam ya dalam konteks secara sosial dia punya jarak dengan kekuasaan, sehingga hukum Islam punya kemampuan untuk memastikan bahwa dirinya genuine ya, asli, dan dirinya bisa menjadi kritik terhadap siapapun, termasuk kepada kritik terhadap kekuasaan. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, Bu Moderator, dan waktunya sudah mau habis. Kita kembalikan dan bisa dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena memang waktunya sangat mepet, jadi kita semua terpesona dengan paparan-paparan di awal, sehingga saya sendiri sempat gitu ya. Jadi kita lupa dengan ada sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Ada yang bertanya, ini bagaimana tanggapan pemateri, ya, kedua pemateri. Ini saya ambil satu pertanyaan saja. Bagaimana tanggapan pemateri terkait pergeseran fikih madhab negara pasca otonomi daerah yang memiliki tren berbeda dari apa yang telah diteropong oleh Hooker tadi. Jadi ada daerah yang mempositifikasi fikih positif gitu ya, dengan selera daerah masing-masing melalui perda. Sementara negara tidak mampu mengendalikan daerah. Saya persilahkan kepada Pak Wildan Hefni terlebih dahulu. Monggo. Terdengar Mbak suara saya, Ibu? Ampun. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang cukup menarik untuk didiskusikan kaitannya dengan pergeseran fikih itu. Maka kemudian memang kalau terutama saya akan kembali lagi dari perspektif Hooker nanti secara luas. Kalau dari perspektif Hooker memang ada kelemahan ketika sudah melihat pergeseran fikih itu diutarakan juga oleh Mas Nasir ya, Mas Abdul Nasir itu dosen di UIN Mataram, ketika dia mengkomparasikan pemikirannya Hooker dengan Halak kalau tidak salah di jurnal Ulul Albab di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Memang pikirannya itu state minded. Ketika sudah state minded, maka semuanya diseragamkan atau kemudian dikembalikan kepada negara, yang kemudian memposisikan negara sebagai aktor tunggal untuk mengatur segalanya.
Nah, kaitannya dengan bagaimana dengan konteks kalau sekarang sudah ada otonomi daerah, setidaknya daerah masing-masing memiliki distingsi, misalnya dari mereka ada peraturan-peraturan, ada perda dan lain sebagainya. Memang pergeseran itu mengalami tren, setidaknya perspektif Hawker mengalami masalah, karena di situ kemudian ada paradoks kalau kemudian memposisikan negara sebagai analisis berpikir yang meletakkan negara dengan cara berpikir yang state-minded. Tidak hanya dari sisi otonomi daerah sebenarnya kalau kita ingin melihat lebih luas lagi, karena faktor pluralisme sosial, realitas konteks sosial yang berada di masyarakat itu kan juga sudah berbeda-beda. Bagaimana kemudian bisa diseragamkan dengan baik kalau kemudian melihat tren pergeseran yang sudah diambil oleh negara. Tapi poinnya begini, kaitannya dengan otonomi daerah itu kan kaitannya tidak secara bersinggungan erat. Tapi kan kita diskusinya adalah tentang fikih. Kalau fikih itu kan berangkat dari teks klasik, karena itu adalah produk ijtihad yang kemudian nanti ada otoritas negara untuk menggabungkan hasil dari serapan teks fikih klasik itu dengan fikih yang nanti akan kemudian dijadikan sebuah produk hukum. Kalau menurut saya, yang penting kemudian tidak menggeser apa poin-poin yang berada berdasarkan teks fikih klasik itu, kemudian melewati berbagai pertimbangan, maka kemudian ya selama ini memang masalah banyak muncul, tapi setidaknya juga negara telah mampu untuk kemudian mengakomodir terhadap realitas-realitas yang berbeda atau keragaman-keragaman yang ada di yang ada di daerah-daerah. Tapi selama ini concern kita, perdebatan kita, kalau membahas tentang fikih madhab negara itu kan kaitannya bukan hal-hal yang bersifat spesifik, tapi bersifat misalnya tentang zakat, tentang wakaf dan lain sebagainya, nanti bisa ditambahkan oleh Pak Miftahul Huda, itu kan bersifat isu-isu diskursus yang universal, yang kemudian kalau misalnya tentang zakat, apakah tentang haji, apakah ada perda syariah di masing-masing daerah yang menggunakan konsep otonomi daerah untuk mengatur zakat atau mengatur pengaturan birokratisasi haji di daerahnya masing-masing. Itu kan sepertinya tidak secara spesifik, tapi ruang lingkupnya dari diskursus madhab negara itu adalah yang diskursus besar yang kemudian harus mengayomi dan memang harus diatur oleh negara, tapi proses pengaturannya itu yang disoal oleh Hawker. Nah, kembali lagi kepada niatan pemerintah untuk kemudian mengakomodir dari pluralitas daerah-daerah yang ada, kemudian menjadi satu hukum tertentu yang bisa diadaptasi atau diimplementasikan di seluruh daerah. Yang konteksnya itu kalau dengan otonomi daerah sebenarnya memang bukan tidak satu tarikan nafas ya, tapi memang konstruksi berpikir diskursus madhab negara itu tidak searah dengan konstruksi otonomi daerah. Itu yang bisa saya jawab, Mbak Nufi Fitya Maliha. Oke, Pak Huda, ada komentar? Ada tambahan? Iya, mungkin sedikit saja ya, menambahkan dari Mas Wildani. Saya kira betul tadi. Ya, kalau kita lihat cek di Undang-Undang Otonomi Daerah, ya, ada sesuatu yang tidak bisa diotonomisasikan. Karena ada 5 hal. Salah satunya adalah tentang agama, ya. Dan tanda kutip beberapa hal yang sudah diatur turunan dari itu. Kemarin kita baca ya, ada DPR DPRD Syariah Aceh kalau nggak salah itu punya keinginan sendiri untuk lobby kira-kira begitu ke Arab Saudi ya tentang jamaah haji. Saya kira kan ini juga menarik ya. Kira-kira itu bisa enggak? Karena konteksnya kan agak meluas ya. Karena itu sesuatu yang diatur secara nasional. Jadi memang betul ada hal-hal yang memang tidak bisa begitu saja diserahkan kepada daerah ya. Satu itu. Yang kedua adalah di sisi yang lain ya, negara mestinya juga memberikan ruang juga sepanjang itu
masih diperbolehkan dalam konteks ketatanegaraan. Ya, saya tidak tahu contohnya seperti apa kira-kira begitu. Jadi karena memang apakah boleh mengatur agak spesifik sendiri, karena mohon maaf ya, di suatu daerah karena tradisinya mungkin, mohon maaf ini ya, tradisinya mungkin ada perkawinan mut'ah atau ada seperti apa kan kira-kira begitu, kemudian itu diperbolehkan, contohnya begitu. Atau klausul ya tentang perkawinan poligami atau sebagainya. Nah, kemudian karena ada kebiasaan tradisi, kemudian tidak seperti dalam konteks undang-undang perkawinan secara nasional. Nah, ini memang menjadi menarik ya, menjadi menarik, dan ini terus terang tergantung dalam konteks apa ya, bagaimana negara kita secara ketatanegaraan, karena kita tidak mungkin melepaskan begitu saja, tetapi kita juga tidak boleh memaksa seenaknya atas nama kekuasaan ya. Saya kira itulah baina wa baina, kira-kira begitu. Saya kira begitu, Bu Novi. Kita kembalikan, terima kasih. Kayaknya diskusi kita kurang panjang karena tadi yang dibahas Pak Huda juga masalah perda ini juga makin menarik lagi. Jadi kita perlu nih Pak waktu tambahan 1, yang nomor 2 perlu memang bikin diskusi yang lebih menarik lagi mungkin setelah ini. Mohon maaf para hadirin sekalian bahwa kita hanya bisa mengakomodir 1 pertanyaan saja karena waktunya sudah habis. Jadi diskusi kita kali ini ternyata sangat memberi pencerahan kepada kita bahwa negara itu mempunyai otoritas dalam mewarnai hukum Islam, terutama kita di Indonesia dengan berbagai macam latar belakang kita dan daerah-daerah yang ada di Indonesia ini, sehingga fikih itu menjadi bagian negara. Dan ternyata sekelas otoritas keagamaan seperti MUI bahkan itu tidak bisa menyeragamkan semua umat Islam di Indonesia. Misalnya untuk haji tadi mungkin, atau haji menjadi sorotan ya bagi Hooker ya. Ada lagi mungkin yang lain Bapak yang mungkin saya soroti tentang awal bulan ya. Jadi awal bulan penentuan awal bulan Komariah ya, awal bulan Hijriah itu tidak bisa diseragamkan begitu saja. Nah, jadi fikih ini menjadi memang bagian dari negara, tetapi jaga jarak kita dengan kekuasaan itu juga penting. Itu sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil. Mungkin ada tambahan, ada closing statement, ada dari Pak Wildan Hefni atau Pak Huda? Monggo. Mungkin dari Pak Huda dulu. Oh, Pak Huda dulu. Monggo, silakan Pak Huda. Ada closing statement? Sebagai tuan rumah. Iya. Oke, ini saya kira pancingan luar biasa ya. Karena kalau kita mendiskusikan tentang hukum Islam, apalagi dengan negara ini sangat menarik. Ya, kita berharap teman-teman pengelola Fakultas Syariah, ya stakeholder Fakultas Syariah, teman-teman LKBH, dan diskusi-diskusi hukum yang lain bisa melanjutkan untuk diskusi selanjutnya. Dan khusus untuk mahasiswa ini, Mas Wildan, karena ini arahnya sebagian besar untuk mahasiswa, bisa menjadi inspirasi ya, khususnya yang semester 8 ke atas ini. Ya, biasanya kan tidak lulus-lulus ya, alasannya ya sekarang sulit cari judul. Nah, sekarang ganti, tidak lulus karena ada COVID-19. Nah, sekarang sudah tidak ada alasan lagi ya. Saya kira itu menjadi inspirasi mereka untuk menyelesaikan tugas mereka, tugas akhir skripsinya dari diskusi kita kali ini. Saya kira begitu. Terima kasih. Oke, Bu Novi, Mas Wildan, terima kasih. Monggo, Pak Wildan Hefni ada closing statement? Ya, baik. Terima kasih. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan Dekanat Fakultas Syariah YAIN Ponorogo yang telah
mengajak untuk berdiskusi bareng, dan kemudian mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita, bagi semua pendengar, dan mungkin juga diskusi-diskusi yang berkaitan dengan Islamic law itu juga harus kita hidupkan, karena diskusi-diskusi yang kemudian kita lihat dalam 2-3 bulan terakhir itu kan kaitannya dengan memang lebih kepada COVID ya, proses pembelajaran dan lain sebagainya. Tapi isu-isu yang kaitannya dengan Islamic law itu juga harus kita tingkatkan. Dalam artian diskusi seperti ini, mumpung eranya adalah era virtual, yang maka kemudian kita harus tingkatkan. Terkait dengan poin diskusi kita, memang kita akan menemukan berbagai perdebatan yang panjang kalau berbicara tentang otoritas negara dengan fikih teks klasik itu. Karena perdebatannya sudah dimulai sejak era formatif Islam sampai kita kemudian mengenal apa yang disebut Pak Huda itu era Hasbi As-Siddiqi, ketika kemudian dia melihat bahwa ada keterpakuan teks, ada Azairin, ada Ahmad Azhar Basir, ada Ibrahim Hussein, ada di lingkungan perguruan tinggi kita ada Pak Atok Muzhar, ada Nur Fadil Lubis, ada Pak Min Haji, ada Pak Qodri Azizi, ada kemudian era sekarang itu ada Pak Yudian Wahyudi, ada Pak Nur Haidi Hasan, yang sudah mewarnai terhadap tren pemikiran hukum Islam itu juga harus kemudian kita angkat sebagai kekayaan kita, kaum akademisi, yang nanti bisa diangkat oleh mahasiswa-mahasiswa kita dalam skripsi, tesis, ataupun disertasi mereka. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan pesannya adalah bidang keilmuan hukum Islam itu, dan terutama di Fakultas Syariah itu, adalah bidang keilmuan yang cukup setidaknya yang dia tidak pernah mati di tengah pasaran, karena diskusi tentang itu tetap menganga karena memang ada persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Syariah YIN Ponorogo atas diskusi yang telah disiapkan oleh panitia dengan baik. Terima kasih kepada Pak Dekan, Mbak Wakil Dekan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Salam. Pak Wildan Hefni. Demikian Bapak Ibu sekalian, webinar pagi hari ini telah melampaui jatah target dari jam yang sudah ditentukan. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengantarkan webinar pada pagi hari ini. Terima kasih atas atensinya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.